Pemirsa, rekaman video menunjukkan asap pengepul dari kapal tanker di laut. Tanggal dan lokasi pasti dari video dibagikan oleh Senkom. Menurut Senkom, kapal tanker minyak tanpa muatan berbendera Iran ini berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Sebuah pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dari USS George H.W. Bush atau CVN-77 melumpuhkan kedua kapal tanker ini dengan menembakkan amunisi presisi ke cerobong asapnya. Menurut Senkom, hal ini dilakukan untuk mencegah kapal-kapal yang tidak patuh itu masuki Iran. Saat ini sekitar 2.000 kapal terdampar di Selat Hormuz dengan Iran memblokade jalur air utama tersebut bagi kapal-kapal yang tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat terus memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran terus diberlakukan sepenuhnya dari pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Sabtu kemarin. Sementara seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan salah satu prioritas utama Iran adalah mencegah pembajakan maritim Amerika. Hingga Sabtu, pasukan Amerika telah mengalihkan 58 kapal komersil dan menonaktifkan 4 kapal sejak 13 April untuk mencegah kapal-kapal tersebut masuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Pada hari yang sama, Ali Safari, penasihat juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media lokal, prioritas utama Iran adalah menghentikan konflik yang sedang berlangsung, membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas normal, dan mencegah pembajakan maritim Amerika. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di Selat Hormuz. Militer Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan pasukan mereka menembakkan rudal di tengah saling serang antara kedua negara yang memicu kekhawatiran dunia terhadap stabilitas kawasan dan keamanan jalur energi global. Militer Amerika Serikat mengatakan telah mencegat serangan Iran terhadap 3 kapal angkatan laut mereka di Selat Hormuz pada Kamis waktu setempat. Komando Pusat AS menyebut serangan itu sebagai tindakan yang tidak beralasan dan menegaskan bahwa pasukan mereka melakukan serangan balasan ke fasilitas militer Iran yang diklaim menjadi sumber ancaman. Militer AS menyatakan tidak ada kapal yang terkena serangan. Meski demikian, Washington menegaskan pasukannya tetap siaga untuk melindungi kepentingan dan personil Amerika di kawasan Timur Tengah. Di tengah memanasnya konflik, negosiator dari Iran dan Amerika Serikat masih terus berupaya mencapai kesepakatan untuk mencegah perang yang lebih besar. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai titik temu terkait program nuklir Iran maupun status Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Situasi semakin menjadi sorotan setelah laporan Washington Post mengungkap kerusakan besar pada fasilitas militer AS di Timur Tengah. Berdasarkan analisis citra satelit, sedikitnya 228 bangunan dan peralatan militer AS dilaporkan rusak sejak konflik meletus pada akhir Februari. Kerusakan itu meliputi hanggar pesawat, barak, depot bahan bakar, hingga sistem radar dan pertahanan udara. Sebagian besar kerusakan terjadi di Bahrain dan Kuwait yang menjadi lokasi pangkalan penting militer AS. Para pengamat menilai skala kerusakan ini menunjukkan bahwa militer AS diduga meremehkan kemampuan drone dan rudal Iran. Serangan drone satu arah yang digunakan Iran disebut lebih sulit dicegat dan mampu memberikan serangan presisi ke target-target strategis. Hingga kini ketegangan di Selat Hormuz masih terus dipantau dunia internasional, mengingat kawasan ini menjadi salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah terjadi aksi saling serang yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz. Wilayah ini dikenal sebagai jalur pelayaran minyak paling strategis di dunia. Setiap gejolak yang terjadi di Selat Hormuz tak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global termasuk harga minyak dunia. Dan di tengah memanasnya situasi muncul pertanyaan besar, apakah konflik ini murni respons militer atau ada kepentingan geopolitik yang lebih besar termasuk menjelang perundingan nuklir Iran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Valeri, Mas Jose. Ya, Mbak Dina, apabila kita melihat eskalasi konflik terbaru di Selat Hormuz, apakah ini bisa dibaca sebagai upaya dari Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran jelang perundingan nuklir? Ya, jelas sekali memang yang diinginkan oleh Trump adalah ketundukan Iran
Jadi dengan terus-menerus memberikan ancaman dan kemudian juga menyerang kapal-kapal tankernya Iran itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat belum putus asa untuk mengupayakan agar Iran tunduk di tengah tekanan Amerika ini. Nah, tapi dari pihak Iran sendiri juga menunjukkan tekanan itu tidak mempan ya, tidak membuat mereka takut atau tidak membuat nyali mereka ciut, dan bahkan kemudian memberikan serangan balasan. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya Trump itu ya belum berhasil, tapi sebenarnya sudah dihitung-hitung sudah 70 hari lebih ya. Sepertinya Trump ini tidak belajar ya, sudah puluhan hari terlihat Iran ini tidak bisa ditundukkan dan mau berunding tapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan Iran, tapi Trump terus saja berusaha untuk meningkatkan eskalasi dan berharap Iran mau menerima apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, terutama terkait nuklir dan terkait kontrol terhadap Selat Hormuz. Ya, Mbak Dina, bicara Presiden Trump tidak belajar lebih dari 70 hari, sebenarnya poin-poin dari masing-masing negara soal negosiasi ini kan tidak bergeser terlalu banyak. Maka pertanyaannya, selama lebih dari 70 hari ini, siapa yang mendikte dan siapa yang mengatur ritme daripada konflik dan juga negosiasi ini sebenarnya? Kalau saya melihatnya Iran ya, jadi Iran ini punya keunggulan dari sisi bahwa dia berperang di wilayahnya sendiri, sehingga untuk masalah logistik itu dia aman. Dan kemudian juga senjata-senjatanya itu diproduksi massal secara mandiri di dalam negeri. Sebaliknya Amerika Serikat itu kan datang ya. Jauh sekali datang dari Amerika Serikat, datang ke Timur Tengah dan mengandalkan pangkalan-pangkalan militer yang dibangun di negara-negara Teluk. Dan kemudian kita tahu sudah diakui sendiri juga oleh media-media Amerika Serikat bahwa ternyata pangkalan militer Amerika di Teluk pun juga sudah sebagian besar sudah rusak diserang oleh Iran. Sehingga buat Amerika sebenarnya situasinya sangat sulit saat ini baik dari sisi logistik, kemudian kekurangan amunisi dan kemudian keengganan negara-negara Teluk. Sebagian negara Teluk sudah menunjukkan ini ya penolakan, misalnya Qatar dan Saudi itu kan sudah kelihatan nggak mau lagi pangkalan militernya dipakai. Dan kemudian juga dari sisi APBN yang terus berdarah-darah, terus di dalam negeri juga tekanan sangat besar, sehingga dalam situasi ini ya Iran yang sebenarnya punya kartu lebih unggul ya. Karena itu Iran juga berkeras, nggak mau bergeser sedikit pun. Yang diinginkan itu intinya ya dari sekian banyak poin, intinya adalah Iran tetap ingin mengontrol Selat Hormuz, kemudian juga nuklirnya dia tidak mau melepaskan haknya untuk menggunakan energi nuklir dan selalu menyatakan bahwa ini adalah untuk tujuan damai, sama sekali tidak membuat bom nuklir. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya yang diinginkan oleh Iran adalah penghentian perang. Sementara kalau Amerika kan bilangnya gencatan senjata saja. Kalau Iran bilang penghentian perang, artinya ada jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerang lagi. Nah, saya pikir dari situasi ini ketika memang Iran yang lebih punya banyak leverage ya, banyak keunggulan dari berbagai aspek, pada akhirnya memang kemungkinan besar Amerika akan menuruti meskipun tidak secara terang-terangan. Jadi berusaha kembali ke status quo tapi juga tidak tidak secara terbuka menyatakan kalah atau mundur. Ya, Mbak Dina, Iran selama ini mengatakan bahwa kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini sebagai sumber instabilitas. Apakah serangan balasan yang terjadi menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan dalam diplomasi di Timur Tengah? Iya, tentu saja kalau perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel itu memang bukti bahwa diplomasi gagal, tapi gagalnya bukan karena ada deadlock atau apa, tapi karena Amerika Serikat dan Israel secara sengaja melakukan sabotase terhadap proses-proses diplomasi yang berlangsung. Kita tahu di tanggal 28 Februari itu kan masih berlangsung perundingan soal nuklir Iran yang dimediasi oleh Oman ya. Bahkan Menlu Oman sendiri menyatakan sebenarnya Iran itu sudah mau bergeser banyak, sudah mau mendekat pada apa yang dituntut oleh
oleh Amerika Serikat, tapi tiba-tiba malah menyerang. Amerika Serikat dan Israel malah menyerang. Dan kemungkinan besar ini memang dari pihak Israelnya ya. Israel sebenarnya kan ini juga bukan pertama kali, sudah berkali-kali sebelumnya Israel ini berusaha menggagalkan adanya perundingan atau kesepakatan antara Iran dan negara-negara lain. Yang diinginkan oleh Israel adalah penggulingan rezim di Iran. Israel betul-betul tidak ingin Teheran yang sekarang pemerintahan di Teheran sekarang itu masih terus berkuasa dan inginnya ada pemerintahan baru yang lebih ramah kepada Israel. Nah, ini yang kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan terlihat setelah lebih dari 70 hari yang rugi besar justru Amerika Serikat. Nah, ini situasi ini yang membuat saya pikir di dalam negeri juga semakin keras ya tekanan kepada Trump karena mereka juga sudah menyadari ini perang bukan buat Amerika. Kalau untuk Amerika Serikat, seharusnya Iran dan Amerika itu bisa berbaik-baik saja, bisa bekerja sama ekonomi dengan baik, tapi karena ini perangnya demi Israel, akhirnya meskipun rugi seperti ini, Trump itu terus saja berusaha melanjutkan perang. Tapi harapannya ketika di dalam negeri semakin kuat tekanannya, apalagi juga sudah dekat pemilu pada akhirnya Trump akan kembali berpikir rasional ya. Ya, berbicara soal pemilu sela atau midterm election di Amerika Serikat, namun di sisi lain juga apa yang menjadi perhatian khusus daripada Israel begitu ya Mbak Dina, menandakan sebenarnya ada potensi Israel dan Amerika ini akan dibenturkan dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi di sisi lain apakah ini justru menjadi sebuah pintu masuk supaya konflik ini cepat selesai atau membuat negosiasinya akan menjadi semraut? Ya, kalau kita lihat bagaimana Netanyahu itu menyombongkan diri ya, dia secara terbuka bilang bahwa selama proses perundingan di Islamabad itu para pejabat Amerika tuh lapor terus tuh sama saya kan, ya itu kan sebenarnya apa ya mempermalukan Amerika sebenarnya ya, menunjukkan bahwa ini bahkan Wapres Amerika pun juga nelfon ke Netanyahu tuh untuk kasih laporan. Nah ini sebenarnya ini buat Amerika ini adalah sikap yang sangat buruk dari Netanyahu. Dan dalam kondisi normal sebenarnya seharusnya Presiden Amerika Serikat itu berhenti saja ya, tidak lagi membantu Israel untuk menjalankan ambisinya. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya, saya pikir ketika rakyat Amerika Serikat juga sudah sangat sadar bahwa ini dana demikian besar harus dihambur-hamburkan untuk perang, dan itu adalah demi Israel, dan kemudian juga presiden-presiden Amerika Serikat yang sebelumnya itu sudah mulai banyak yang memberikan pengakuan ya, misalnya Obama, kemudian Wapres John Kerry itu juga bilang, iya dulu ketika kami berkuasa juga kami dibujuk-bujuk oleh Netanyahu untuk menyerang Iran, tapi kami tidak mau. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran ini sudah muncul di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, dan saya yakin ini situasinya akan semakin berat buat Trump ya kalau masih terus mempertahankan dukungannya pada Israel. Jadi ini sepertinya memang kalangan elit saja, ring satunya Trump saja yang kemudian masih terus tunduk kepada Israel, tapi secara sistem itu sudah banyak sekali tekanan. Makanya di media-media Amerika Serikat juga sudah banyak kebocoran-kebocoran tanda kutip ya, misalnya pengakuan bahwa sekitar 16 pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu sudah banyak yang hancur misalnya gitu ya. Terus pengakuan bahwa amunisinya Amerika Serikat sudah jauh berkurang, dan bahkan juga pengakuan bahwa ini Iran ini mampu bertahan lama loh sementara Amerika tidak. Nah, itu kan kelihatan sekali memang sudah ada friksi ya di dalam negeri Amerika Serikat. Baik Mbak Dina, kalau begitu menurut Anda konflik yang saat ini terjadi di Selat Hormuz apakah benar-benar akan menuju perang terbuka atau justru akan menjadi alat tekanan politik atau negosiasi di tengah perundingan yang akan berlangsung nanti? Kalau saya optimisnya tidak jadi perang terbuka, karena apa? Kalau kita lihat bagaimana, ya betul Amerika Serikat menyerang kapalnya Iran gitu ya, tapi yang diserang adalah tanker yang kosong. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya nggak serangannya juga terbatas gitu ya, artinya tidak betul-betul ingin membuat Iran marah, tidak betul-betul ingin membuat resesi ekonomi lebih besar lagi gitu ya. Gak terbayang kalau seandainya tanker itu full, berarti kan supply ke pasar global juga semakin terhambat. Artinya kan harga minyak juga semakin tinggi. Jadi itu
apa namanya dari pihak Amerika Serikat juga masih lebih kelihatan seperti gertakan, sementara dari pihak Iran juga menahan diri ya dalam membalas yang terlihat seperti itu beberapa hari terakhir ini, karena menurut saya ada pertimbangan lain nih kalau untuk Iran saat ini sedang umat Muslim sedunia sedang melaksanakan ibadah haji di Saudi, Ya, sehingga perlu keamanan. Nah, karena itulah di baik, Beijing ketika Arakci bertemu dengan Presiden China Xi Jinping itu dia menyempatkan diri untuk menelpon Menteri Luar baik. Negeri Arab Saudi. Dan mereka bersepakat untuk menjaga keamanan. Saya pikir ini ada hubungannya dengan Ya, bagaimana menjaga situasi supaya tetap kondusif sampai ibadah haji usai gitu ya. baik. Sementara di pihak lain ini Israel masih berusaha juga memprovokasi misalnya dengan menyerang. Ya, memang belum ada bukti kuat ya bahwa pipa gas yang di Uni Emirat Arab itu dibomnya oleh entah siapa gitu ya, kemungkinan Israel karena ingin Baik. mengobarkan perang. Tapi kelihatan semua pihak masih menahan diri, tidak terlalu besar eskalasinya. Baik, dan tentunya kita berharap bahwa bentuk komunikasi diplomatik masih menjadi prioritas utama bagi pihak yang sedang bertikai. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.